Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 12 Oktober 2023 dengan Sari Berita. Sejak 1 bulan terakhir harga beras di Kabupaten Lembata mengalami kenaikan dan warga beralih ke pangan lokal. Realisasi penerimaan pajak kendaraan di ND hingga triwulan ketiga baru mencapai 41% lebih. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Sejak 1 bulan terakhir harga beras di Kabupaten Lembata mengalami kenaikan dan warga beralih ke pangan lokal. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Ferry Soo. Kenaikan harga beras ini terbilang cukup signifikan dari kisaran harga sebelumnya Rp13.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini cukup menyulitkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Di Pasar Pada Levo-Leba, beberapa pedagang mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras ini terjadi secara masif di beberapa daerah di Indonesia. Meski demikian, di sisi lain, sebagian warga di Kabupaten Lembata telah mencoba menggantikan beras dengan pangan lokal lainnya seperti umbi-umbian, sorghum, dan juga padi ladang. Maria Marcelina, seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Desa Nogodoni, mengatakan kenaikan harga beras ini tidak bisa diimbangi oleh mereka yang memiliki mata pencarian sebagai petani ladang. Untuk menyikapi kenaikan harga beras, Marcelina mengungkapkan bahwa keluarganya mulai mengkonsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian dan juga beras merah. Tidak tahu lagi, terakhir ini harga beras semakin meningkat, ganti ubi, pisang. Sudah mulai hari apa tuh hampir mau 2 minggu. Biasa harga 13, itu naik sekarang 16.000. Yang biasanya harga 12.000, sekarang 15.000. Kita susah, soalnya anak-anak sih kasih sedikit juga salah. Saya maunya itu beras turun biar harga yang lain naik. Tapi yang penting beras turun. Selain sebagai sumber gizi, Marcelina mengatakan bahwa pangan lokal seperti umbi-umbian, beras merah, dan sorghum sangat cocok ditanam di Lembata dengan curah hujan yang sangat rendah. Dirinya pun berharap agar harga beras di pasaran dapat segera turun dengan harga yang terjangkau. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Realisasi penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND sampai triwulan ketiga belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Target yang diberikan kepada UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND pada tahun 2023 sebesar 36 miliar lebih dengan objek sebanyak 37.000 lebih kendaraan terdiri dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara realisasi penerimaan pajak kendaraan sampai saat ini baru 41% dari target yang ditetapkan. Hal itu disampaikan Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND Abdul Ghani Rashid Tokan kepada RRI di ruang kerjanya di ND. Ghani Tokan mengatakan rendahnya realisasi penerimaan pendapatan pajak kendaraan di wilayah Kabupaten ND karena ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi seperti masih rendahnya tingkat kesadaran warga khusus pemilik kendaraan untuk membayar pajak. Ghani Tokan mengatakan untuk mencapai target yang ditetapkan sebesar 36 miliar lebih tersebut, pihaknya akan memanfaatkan sisa waktu 3 bulan ke depan untuk menaikkan realisasi penerimaan dengan melakukan strategi inovasi dan langkah-langkah strategi lain untuk mencapai target yang ditetapkan. Kami upayakan atau kami melakukan strategi inovasi, langkah-langkah yang strategis untuk bisa mencapai target yang diberikan oleh kami. Dari Januari sampai dengan September, itu kami sudah 40%. Masuk di minggu pertama Oktober, kami sudah mencapai 41% lebih dengan rupiahnya 14,9 miliar. Kalau dilihat dari nominal maupun persentasenya memang bisa dibilang masih belum
sesuai dengan harapan. Lanjut Ganitokan, capaian penerimaan pajak kendaraan sejak awal Januari hingga September 2023 sebesar 40%. Kemudian memasuki minggu pertama Oktober 2023, perlahan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 41% lebih. Jika dirupiahkan sebesar 14,9 miliar lebih. Melihat dari persentase capaian penerimaan pajak kendaraan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, namun pihaknya tetap berupaya paling tidak bisa menjangkau seluruh objek yang menjadi tunggakan pada UPT pendapatan daerah wilayah Kabupaten Ende. RRI Endervinus Fula melaporkan. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai salah satu upaya mendorong seluruh masyarakat pengguna bahasa, baik masyarakat adat, komunitas, maupun pelajar untuk menggunakannya dalam serangkaian situasi yang beragam, Koordinator Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu dalam kurikulum Merdeka Belajar episode ke-17 tahun 2023 di Manggarai Timur. Veranda Garus berikut melaporkan. Tujuan dilaksanakan festival ini merupakan rangkaian terakhir dari rangkaian revitalisasi yang diadakan dari tahapan per tahapan, dari tahapan diskusi terukur, koordinasi dengan kepala daerah, seluruh pemangku kebijakan, dan pelatihan guru utama oleh para maestro, budayawan, penulis, dan sastrawan yang sudah dipilih untuk melatih para guru-guru utama. Demikian disampaikan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eli Setiati, SPDM Hum kepada RRI Selasa kemarin. Dia menjelaskan festival dilaksanakan berkat dukungan yang baik dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, imbas dari revitalisasi bahasa daerah itu, pemerintah Manggarai Timur juga pada tahun 2022 lalu telah membuat kurikulum bahasa lokal. Revitalisasi ini kan untuk mentransmisikan bahasa kepada mereka yang tidak mengetahuinya dan untuk mendorong baik pengguna bahasa maupun pelajar untuk menggunakan dalam serangkaian situasi yang beragam. Nah, upaya-upaya yang diarahkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang terancam tidur atau bisa juga dikatakan intensitasnya kurang digunakan anak muda itu. Lanjutnya, bahasa Manggarai merupakan satu dari 7 bahasa daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur yang direvitalisasi tahun 2022. Meskipun bahasa Manggarai merupakan bahasa yang cukup besar jumlah penuturnya, namun tidak menutup kemungkinan bahasa tersebut dalam kondisi aman, bahkan cenderung menurun jumlah penuturnya. Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi pihak pemerintah daerah yang sudah antusias dan mendukung kegiatan revitalisasi bahasa daerah tersebut. Bahkan menambahkan peserta bimbingan teknik guru utama dengan menggunakan dana sendiri. Kegiatan itu ada banyak, bintek guru utama itu ada 6 jenis mata lomba yang diajarkan seperti berpidato, berpuisi, menulis cerpen, mendongeng, komedi tunggal, nyanyian rakyat, dan tradisi lisan. Dan itu dalam berbahasa daerah semua, tetapi kita menyesuaikan daerah, kemampuan daerah, dan antusiasme daerah itu di mana tempatnya. Akhirnya mata festival atau kegiatan dalam festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Manggarai ini adalah menerima pidato atau sering disebut cepok atau torok ya, lalu puisi, cerita rakyat, cerita pendek, dan sandang bata. Adapun peserta lomba merupakan pelajar dari 4 SD dan 14 SMP yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Dengan jenis lomba berupa pidato, puisi, cerita rakyat, cerita pendek, sandang bata, yang semuanya dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Pihaknya berharap agar pemerintah daerah dan seluruh masyarakat mendukung kegiatan revitalisasi bahasa daerah secara baik dan diimplementasikan dalam kurikulum muatan lokal. RRI ND, Veranda Garus, melapor. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Peran pemuda menjadi titik sentral untuk melakukan berbagai pembaharuan dalam upaya peningkatan kedaulatan pangan menghadapi isu rawan pangan global. Informasi selengkapnya disampaikan Lady Badin.
Pemuda diyakini menjadi kekuatan baru dalam upaya peningkatan kedaulatan pangan, sehingga pemuda diharapkan bisa menjadi pelaku utama dalam upaya memberdayakan pangan lokal untuk menghadapi krisis pangan global. Hal tersebut disampaikan Virgilius Rovanda Putra, peserta Forum Pemuda Adat Global tahun 2023 yang akan berlangsung di Roma, Italia 16 Oktober mendatang. Dijelaskan Virgi, pemuda diharapkan bisa memberdayakan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian, sekaligus mengangkat potensi pangan lokal sebagai pangan alternatif pengganti beras. Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Bahkan sangat sedikit juga yang pada saat ini yang berpikir soal bagaimana mencari jalan keluar dari pada persoalan ini. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, di Ende, bahkan di Manggarai yang kemarin saya sempat turun di lokasi, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Virgi juga menjelaskan orientasi generasi muda saat ini perlu diarahkan menjadi petani milenial, karena dengan demikian harapan baru kedaulatan pangan bisa terwujud. Meskipun tantangan yang dihadapi saat ini bukan saja hanya pola pikir orang tua yang mengarahkan anaknya untuk menjadi pegawai, namun pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada orang muda untuk berkolaborasi. Memang kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini. Kemudian yang perlu dilakukan adalah memang perlu kerja kolaborasi antara orang-orang muda dengan orang tua. Kalau mengharapkan orang muda, kita kesulitan untuk mengidentifikasi jenis pangannya. Sehingga strategi yang kami lakukan tidak hanya melibatkan orang-orang muda, tetapi kami berusaha mempersatukan antara orang tua dan orang muda. Kerja kolaborasi seperti ini yang menjadi strategi kita dalam usaha untuk mengembalikan lagi pangan yang notabene-nya saat ini sudah mulai hilang. Dirinya pun mengungkapkan isu rawan pangan perlu disikapi dengan serius dan generasi muda diharapkan dilibatkan dalam upaya pemberdayaan dan membudayakan pangan lokal agar dapat dimanfaatkan menjadi pangan alternatif bukan beras. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Gusti Ayu Laksmi sukses menjadi satu-satunya wanita yang ikut dayung jelajah Nusantara dan sukses arungi pesisir lautan Pulau Flores selama 57 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Sebagai wanita satu-satunya yang ikut terlibat dalam kegiatan Dayung Jelajah Nusantara atau Flores Sea Kayak Expedition 2023 yang dijalankan Perhimpunan Penempur Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, Gusti Ayu Laksmi menunjukkan bahwa seorang wanita juga mampu berjelajah mengarungi pesisir lautan dengan gagah berani. Mengarungi pesisir lautan Flores selama 57 hari bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan keterbatasan dan kondisi fisik dari seorang wanita yang secara umum kalah unggul dari pria. Namun hal ini mampu ditepis oleh seorang Gusti Ayu Laksmi berusia 29 tahun yang akrab disapa Molly. Saat ditemui RRI seusai menyelesaikan misi dalam Flores Sea Kayak Expedition 2023, Gusti Ayu Laksmi menyampaikan beberapa kendala sebagai seorang wanita pada saat menjalankan ekspedisi dan berhasil dilewati. Jadi kalau pengalaman sebagai pedayung perempuan, khususnya 59 sampai 60 hari ini, perempuan kan memang punya siklus bulanan. Yang paling banyak ditanya pasti itu. Saya mengalami itu. Tapi waktu itu beruntungnya saat recovery. Kemudian saya juga konsultasi dengan dokter sebenarnya. Dia ada obat khusus yang memperlambat. Jadi ketika besok briefing dari komandan operasi kita, besok kita akan melewati jalur yang berpotensi buaya dan komodo. Nah waktu itu kan mungkin adalah rasa-rasa kalau mau menstruasi itu ada tanda-tandanya lah gitu. Jadi saya minum itu dulu ya. Memastikan di hari itu tidak keluar di hari. Untuk sanitasi, kalau misalnya di camp pagi sama malam aman, bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau saya pribadi, memang saya punya alat istilahnya untuk menampung lah, kemudian nanti dikeluarkan lewat kantong itu ke laut. Tapi ketika tantangannya saat saya mengalami maksudnya gelombang besar, kalau melakukan itu tuh nggak bisa stabil, terpaksa saya harus di kayak. Sanitasinya di kayak, nanti ada alat untuk pemompa
capai. Gusti Ayu Laksmi atau Molly menambahkan selain menjalankan ekspedisi, dia juga beruntung karena disuguhkan dengan pemandangan yang indah dari tempat-tempat yang ada di Flores dan disambut hangat oleh masyarakat Flores dengan segala keunikan dan ciri khas. Lanjut, Gusti Ayu Laksmi berharap dengan keterlibatannya mengikuti ekspedisi ini bisa menjadi motivasi untuk wanita lainnya karena wanita juga punya kesempatan yang sama dan menambah minat wanita lebih banyak lagi untuk mencoba olahraga si kayak. Mungkin untuk wanita-wanita di Indonesia mungkin saya telah membuktikan ya, wanita juga punya kesempatan yang sama untuk dalam khususnya olahraga si kayak dengan proses latihan yang disiplin, semua perempuan Indonesia pasti bisa. Saya harap next ekspedisi bukan hanya saya sendiri tapi ada perempuan lain juga yang bergabung menikmati keindahan laut dari sudut pandang yang berbeda. Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara ini akan berlanjut mengelilingi pulau-pulau lain di Indonesia. Tidak hanya menjelajah, tim ini juga akan mendokumentasikan potensi laut dan masyarakat pesisir di sekitar pulau yang dikunjungi sehingga membantu pemerintah juga dalam mempromosikan wisata yang ada. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.